Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagaimana kabar? Ya, baik. Nah, ini terkait yang pendampingan ini Pak usaha selama pandemi. Jadi saya sedikit mau kasih materi tentang analisis pasar selama pandemi corona. Kira-kira saya seperti biliar disuruh tutup, jadi otomatis karyawan yang menghandle itu saya rumahkan seperti itu. Tinggal yang berjalan sekarang tinggal tokonya. Jadi ya karyawannya yang bekerja itu, yang karyawan toko itu juga dia harus berbagai shift. Yang tadinya mungkin satu shift dia panjang waktunya 8 jam, ini sekarang per 6 jam. Jadi 3 shift, yang tadinya cuma 2 shift, supaya bisa berbagi dengan karyawan yang lain bagian dapat. Mereka juga mau tidak mau harus saling membantu sesama rekan karyawannya kan, seperti itu. Tapi karyawan atau yang misalnya yang di usaha warkop sama di usaha biliar, kita ini enggak, maksudnya kita pakai juga di untuk sementara di yang usaha kita, atau khusus usaha campuran saja yang kita shift-shiftan. Bagaimana? Yang tenaga kerja atau yang di usaha biliar sama campuran, apakah itu kita enggak, maksudnya kita enggak manfaatkan untuk di usaha campuran juga? Iya, kalau ada juga, ada yang sebagian bisa dipindahkan ke campuran, seperti misalkan yang karyawan perempuan yang tadinya dia di warkop, dia bisa membuat minuman, bisa pindah sebagai untuk di kasir atau untuk menata barang. Nah, untuk laki-laki yang memegang biliar itu kan ada 2 orang, tapi sekarang sebenarnya tidak terlalu saya butuhkan tenaganya, tapi karena sekarang ada masalah pandemi seperti ini, jadi saya jadikan driver satu orang saya rumahkan, 1 orang saya jadikan driver untuk mengantar barang. Iya. Tapi saya mau sharing tentang ini, tentang analisis pasar selama ini. Tapi kan kalau yang ini sudah tahu, jadi kita masuk misalnya di materi yang kemarin lah, inovasi selama pandemi corona. Nah, mungkin yang paling inovasi itu yang bisa kita manfaatkan sekarang itu inovasi strategi pemasaran dengan memanfaatkan media online. Nah, selama pandemi ini apakah kita juga pakai ini strategi menjual secara online? Ya, pada akhirnya saya pakai strategi itu. Awalnya belum saya pakai karena saya melihat masih ada 1-2 orang yang masih bisa datang untuk belanja. Kan toko pada dasarnya tidak dilarang untuk tutup, tetap bisa buka toko campuran. Tetapi makin hari saya lihat ini makin menurun omsetnya, pembelinya juga berkurang. Makanya akhir-akhir ini sudah sebulan terakhir ini saya sudah pakai media online. Saya pasarkan di karyawan-karyawan saya, kan dia pasti punya teman-teman WA, punya teman-teman masing-masing, teman sosmed. Nah, saya suruh pasang di status, mereka pasang story, pasang status masing-masing di WA-nya untuk memasarkan barang-barang yang ada di toko. Misalkan ada yang butuh kebutuhan pokok sehari-hari, bisa diantarkan. Selama radius pengantarannya tidak lebih dari 10 kilo, seperti itu. Di luar 10 kilo kena cas biaya pengantaran. Iya. Terus ini sih, kira-kira ada perubahan harga tak dari produk Pak? Misalnya kalau toko ada diskon atau paket-paket yang dia pakai supaya laku barangnya. Apa itu? Yang diskon. Pakai nggak strategi itu? Oh ya, strategi untuk ini. Ya, biasanya kalau promosi. Untuk saat ini yang saya kasih promosi itu dari pengantaran, itu bebas biaya. Kalau misalkan pembeli belanjanya di atas 250.000, itu saya kasih bebas biaya. Seperti itu. Kalau misalkan
di bawah 50.000 baru pakai cas. ongkos antar. Oh. Ya, kalau di atas 200 bebas biaya. Terus kalau dari segi diskon, itu kalau misalkan ada produk saya yang cukup lama tinggal dan mungkin batas kadaluarsanya sisa 2 bulan, biasanya baru saya kasih gitu. Oh iya, benar-benar. Terus kan selama pandemi juga ini Vi banyak orang yang beralih usaha, yang tadinya tidak jualan masker jadi jualan masker, yang tadinya tidak jualan hand sanitizer akhirnya jualan hand sanitizer, yang tadinya tidak jualan alkohol akhirnya alkohol alkohol yang ini untuk hand sanitizer. Kira-kira ada enggak inovasi selain yang kita buat di usaha yang untuk berhubungan dengan yang berkaitan dengan ini dengan adanya pandemi ini ya. Tadinya memang di toko ini sebelumnya dari sudah beberapa tahun sejak dulu selalu jual masker. Itu kan waktu itu masker belum langka. Ya jualan masker semacam masker sensi atau masker hijab yang medis ya. Saya jual. Dan tiba-tiba sejak bulan Januari kemarin langka karena adanya sudah kasus corona sudah meledak di Indonesia. Jadi mulai Januari kemarin pas saya cari sudah tidak ada lagi masker. Jadi sempat bulan Januari, Februari, Maret itu saya tidak jualan masker lagi di sini. Nah, nanti karena langkanya masker, saya pun juga susah mendapatkan masker. Tapi saya lihat sudah ada himbauan dari pemerintah kalau masker kain juga aman. Ya, jadi mulai bulan April kemarin saya sudah jual kembali, tetapi masker kain, bukan masker medis. Itu masker kainnya dari beberapa pengusaha kerajinan, pembuat kerajinan masker. Yang ada yang menitipkan maskernya seperti itu. Jadi saya jualnya masker kain itu orang-orang yang menitip, orang-orang sekitar Maros yang biasa membuat masker kain terus dititip di toko saya untuk dijualkan. Karena ini kan tokonya dekat dari pasar malam. Iya. Dekat ada pasar malam yang untuk pakaian sama sepatu segala macam. Ya itu biasa mereka selama pandemi ini menambah produknya yang tadinya cuma jualan baju, jualan sepatu, menjual masker juga. Oh, berarti sistem konsiasi, Divi? Ya. Vi, ini kan jadi selama nanti ini, selama corona kan untuk Makassar sekarang kan sudah tidak PSBB, Miki. Mungkin Maros kan tidak pernah diterapkan PSBB, cuman kan kendaraan yang masuk ke Maros kan dibatasi, begitupun sebaliknya. Mungkin ini ke depannya untuk usaha kita bisa petakan masalah usaha itu mulai dari keuangannya, sumber daya manusia dan produknya. Nah, nanti kalau sudah kita petakan, kita bisa konsultasikan kembali ke saya. Kalau maksudnya kita sudah petakan selama 2 bulan ini, selama pandemi ini, nanti kalau misalnya ada yang kurang kita mengerti, kita bisa konsultasi lagi kembali ke saya. Tapi kelihatan gimana? Berarti apanya? Yang materinya. Materi yang di slide? Oh ya. Ya Padang sih. Makasih nanti saya kontak kembali atau misalnya kalau ada masalah kita hubungi kembali. Oh iya. Bisa. Jadi nanti itu yang ada di share di PowerPoint